Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini saya ada pekerjaan panggilan. Ini problemnya memakai water heater Niko. Ya, ini water heater murah meriah, tapi ya banyak yang pakai dan cukup kuat buktinya. Kalau ada yang trouble ya itu kebetulan saja ya. Ini problemnya ini kadang-kadang mati sendiri, digoyang-goyang gini hidup, goyang mati. Nah, mungkin hanya permasalahan di perkabelan. Kemudian ada yang netes ya, nanti kalau yang netes kita lihat dari mana. Tapi biasanya yang sulit ini membuka ini tombol-tombolnya. Ini kita ungkit, dikasih tataan di sini ya, karena biasanya lengket ini seperti ini. Cuman tetap harus hati-hati karena memang ini tumpuannya kan barang lunak, bisa akan pelan-pelan keliling. Ini tidak terlihat ya bocor-bocornya, selama tidak ada kekeroposan ya saya anggap bocor itu biasanya di sini. Ini kita kencangin sedikit, dan ini biasanya di knop pengatur air ini silnya udah keras ya, normal ya, diputar-putar akhirnya ngembes atau kena kerak, tapi tidak ada bekasnya, mungkin sangat kecil. Terus problem yang dipegang mati hidup ya, kemungkinan ini yang paling sering saklar utama ya teman-teman. Saklar utama ini kita nyobanya kan cukup kita jungkir gitu aja ya, karena ini model magnet. Nah seperti ini, terus dibalik dengan posisi on. Nah itu aja, ini kita anggap dah normal ya, atau ditusuk di sini di magnetnya agar naik. Nah itu saringan masih ada juga, kita lihat apakah saringannya kotor, juga perlu dicek. Atau saringan itu bersih tapi kerak bisa mengendap di ini tabungnya tempat naik turunnya magnet, itu mengganggu kinerja magnet naik turun. Kemudian baru magnet switchnya atau sensornya ini, reed switchnya itu bisa jadi sudah tidak sensitif. Itu bisa terjadi di penyalaan water heater. Itu kita memakai urutan kerja aja teman-teman ya, tidak perlu memakai pengetahuan elektronik ya. Istilahnya tidak perlu punya kemampuan elektronik untuk mengerjakan ini ya. Lebih baik kalau memang bisa elektronik, tapi permasalahan di modul itu jarang. Katakanlah ini rusak, itu sekarang tidak effort, tidak sebanding kalau kita perbaiki. Lebih murah kita beli. Jadi saya tidak punya kemampuan elektronik. Saya tidak berarti tidak menghargai orang yang kemampuan elektronik. Jadi tidak diperlukan itu untuk perbaikan seperti ini ya. Karena kalau rusak modul kita beli saja, itu aja teman-teman. Jadi seperti ini kita pahami urutan kerja dari water heater. Modul ini ditenagai oleh batu baterai. Pak, baterainya sudah baru. Benarkah baterai baru itu pasti sudah mengeluarkan setrum? Kan belum tentu. Bisa jadi di sini soketnya kendor atau apa. Atau terminalnya, paling sering tuh terminalnya berkarat kalau lama tidak dipakai. Terus pernah saya bahas ini teman-teman. Nah ini posisinya harus saya cek. Ini seringnya tidak menyentuh ke kutub batu baterai. Ini kita angkat sedikit atau kita ganjal pakai kertas. Ini di awal dulu ya teman-teman, batu baterai baru itu kan kita pakai logika. Selalu saya jelaskan channel saya itu adalah memakai logika sederhana. Batu baterai baru ya belum tentu menghasilkan setrum ya, karena batu baterainya tidak terhubung ya, seperti ini. Kemudian di sini setelah itu dia akan mampir ke saklar utama dulu ya, cuman ditaruh di dalam kabelnya. Sebenarnya jalurnya ya ke saklar ini dulu, cuman dimampirkan ke modul, jadi mungkin agak membingungkan ya. Padahal yang enggak juga ini teman-teman, sudah kelihatan dari batu baterai ini salah satu akan diputus. Nah cuman putusnya itu dimasukkan ke modul dulu, hanya mampir aja, nggak ada sambungan apa-apa di dalam. Plus minus ini salah satunya, biasanya yang plus itu diputus satu lewat saklar. Setelah dari saklar baru di seri ke sini magnet switch. Nah itu baru kembali ke modul untuk mentenagai dari modul ini agar bekerja.
seperti itu urutannya. Jadi paling gampang ya, setelah kita tahu kalau ada alat ukur AVO ya lebih bagus. Kita ukur benarkah sudah keluar tegangannya, kemudian ya di bypass untuk memastikan salah satu yang rusak ini. Misalkan saklar yang rusak ya saklarnya di bypass, magnetnya yang rusak ya magnetnya di bypass. Tapi keseluruhan untuk melihat modul langsung aja kita bypass keduanya, langsung di induknya ini ya seperti ini. Kita jumper. Nah, kalau ini modulnya berfungsi ya kita anggap normal. Sepertinya ini aja teman-teman problemnya kalau yang dipegang hidup mati ya. Ini bisa jadi sudah tidak menyentuh kutubnya. Nanti kita renggangkan sedikit, sama dicek. Ini paling sering adalah saklar ini sudah bergerak. Kita cukup bersihkan ya kalau saklar ini, pakai lap halus gitu aja, jangan diamplas, nanti menggores dari logamnya atau platinanya. Yang bocor ini saya coba buka dulu, ini kemungkinan dari sini, ada kemungkinan dari knopnya. Ini knop sudah saya lepas, ini ada dua o-ring atas, o-ring bawah. Ini kita keluarkan atau kita geser saja o-ringnya. Dan ini diberi seal tip di dalamnya sedikit saja, kemudian dikembalikan lagi. Tujuannya apa ya, supaya o-ring ini mengembang keluar, itu aja, sedikit saja. Nanti kalau terlalu banyak nanti putarannya seret. Seperti ini sedikit saja, kemudian baru dikembalikan lagi o-ringnya ya. Ini yang belakang juga, yang bawah. Pemilik ini, pelanggan ini punya dua watt heater ya, sama-sama nego. Katanya satunya merah tunggunya, tapi ini kelihatan juga waktu saya bongkar Pak, tadi saya nggak lihat ini merah juga Pak, tapi sedikit ya. Kalau mau ya kita bersihkan aja, jadi wajar aja kalau merahnya nggak terlalu banyak, sebenarnya nggak perlu. Tinggal kita lepas nih tunggunya, dua baut ini dan dua baut pemegang di belakang. Nah, kita angkat ke atas. Ini model simple ya. Nah, tinggal apa, tinggal kita cuci. Posisi seperti ini juga bisa, nggak perlu dibongkar. Kalau saya masukin aja selang di sini, selang kecil, agar keluar ini airnya bisa masuk ke sini, nanti keluar ke tungku. Posisi dibalik gitu, aman Pak. Modul ini sudah ada cornya ya, tidak mungkin kena air. Tapi kalau lebih hati-hati ya kita lepas saja, ini terpisah dari sini tungkunya. Intinya kita hanya perlu memasukkan air di sini ya. Teman-teman bisa pakai kompresor ya mungkin ya, tapi kalau saya efektifnya air, karena air itu bisa mengeluarkan ini jelaga-jelaga apa itu yang ada di tungku. Jadi warna merah itu karena kebanyakan LPG lebih banyak daripada udara. Itu prinsip dasar gitu aja. Sama di kompor-kompor teman-teman, kalau warnanya merah itu berarti udaranya yang kurang banyak, kebanyakan LPG. Oke, ini sudah selesai yang perbaikan ini. Nanti kita tes, mudah-mudahan tidak ada bocor di sini ya. Misalkan keropos ya, itu kalau seperti itu ya kita bawa ke tukang las atau tukang patri. Itu tukang las radiator itu sudah punya untuk alat matri atau nyoder dari tembaga atau kuningan. Dan yang hidup mati itu tadi kita renggangkan, ini kita naikkan, kemudian kita cek ini switch utama juga dicek, ini kekencangan dari kabel-kabel. Jadi hidup mati itu karena pasti ada yang kendor. Ini mudah ya teman, kalau model magnet ini saya lepas saja tungkunya, hanya melepas ini dua skrup baut pemegang ini, dan nanti di belakang pemegang tungku nanti bisa diakses dari situ. Kita lepasin ini dulu teman-teman, ini termostat, supaya kita obengnya ini bisa lurus ke skrup yang bawah atau baut yang bawah, tidak terhalang. Ini kan tinggi ya. Hanya rumahnya ada, pemegangnya aja yang dilepas, dan kabelnya ini elektrode dilepas. Urutannya urutannya mudah teman-teman. Yang elektrodenya panjang itu namanya sensor flame failure. Di sini ada tulisannya pasti safety. Balik aja, nanti tinggal ditukar-tukar. Satunya HV1, HV2, high voltage 1, high voltage 2. Yang elektrode panjang itu harus terpanggang api karena fungsinya sensor flame failure.
Itu di sini nanti di modulnya tertulis S gitu teman-teman. Biasanya pasti ada lah S, HV1, HV2. HV1 itu pemantik 1, pemantik 2 yang elektrodenya pendek-pendek. Oke, kita lepas ini dulu. Mudah kayaknya ini skrupnya teman-teman. Jadi ini teknik kalau membuka skrup-skrup di water heater yang rata-rata keras, kita teknik pahat, dipukul sedikit di sampingnya, arah mutar itu ke kiri ya, mengendori ya, dipahat sedikit, cari agak tajam ya. Itu hanya untuk menggerakkan aja, kita pukul tek gitu aja. Rata-rata sulit ya mencari ukuran yang pas ini, karena obeng plus itu sebenarnya macam-macam ukurannya, ada yang terlalu lancip, ada yang tumpul, itu macam-macam. Nah, saya juga banyak stok ini, tapi kadang tetap nggak mampu. Jadi jangan main ketok main obeng ketok ya, bisa aja, tapi ini takut tumpuannya ini yang nggak kuat, karena ini kan bahannya diral tipis. Kita ketok ke arah kiri saja bautnya, memberi gerakan ya, karena kenapa itu rapat ya, karena ada ring pirnya di belakang bautnya itu yang membuat kerapatan. Saya ini tukang teman-teman ya, tapi tetap aja punya sifat dasar ya, itu aja, itu pelupa banget. Jadi seperti baut-baut ini habis melepas cover gitu ya, untuk awam ya, kita kembalikan aja bautnya sementara di tempatnya. Itu nanti menghindari lupa baut-baut kalau bautnya banyak. Itu cara paling aman. Kemudian melepas apa, kalau takut keliru kebalik ya ditandai, digores. Itu cara sederhana, tutorial dari resep dari ayah saya itu. Kita awam aja lah, kita anggap kita suatu saat punya pasti lupa, ditandai gitu. Kalau takut kebalik suatu pemasangan posisi suatu alat gitu. Sudah terlepas dua pemegang baut tungku ini, tinggal ini satu aja di sini. Nah itu teman-teman kalau bisa punya inilah obeng yang ada magnetnya, itu di sini ada hitam gitu teman. Untuk kita buatkan magnet temporari, kita gosok-gosokkan di magnet batangan, itu nanti jadi obengnya bermagnet. Magnet temporer itu teman-teman, magnet sementara. Sepertinya tungku ini terlalu mepet ke head exchanger. Nah ini bisa dibuka ya, bautnya tungku yang ke body, bautnya head exchanger, ini namanya head exchanger, ada 4. Yang atas ini saya kendorin saja, kita dorong sedikit ke atas ya. Nah, ini kan tetap fleksibel ya, pipa tembaga itu nggak perlu tinggi-tinggi ini, karena hanya sedikit itu aja biar kita mengangkatnya enak. Ini juga nggak apa-apa ditekuk sedikit keluar, nggak perlu dilepas total ya teman-teman. Tak tahu melepas total juga ini mudah, model magnet itu mudah. Nah ini pemegangnya keluaran, pipa keluaran air panas, tinggal dilepas, dan hanya melepas satu ini konektor. Tapi ini kayaknya nggak perlu, tinggal kita angkat sedikit saja untuk mengeluarkan tungku. Ini tungku sudah keluar, nah, tinggal kita semprot air, itu aja. Insya Allah lebih lancar, lebih aman. Dan yang pemegang tungku pemegang exchanger bawah ini saya lepas. Nah, sebenarnya cukup kendori karena ini panjang kan rumahnya skrup, tinggal diangkat sedikit. Seperti ini aja teman-teman. Aduh ini airnya kecil banget. Dimasukkan ke lubang-lubangnya. Kalau yang bagian tengah ini kan jalur LPG ya, ini ditiup pakai mulut saja. Ini spoilernya kelihatan ya teman-teman. Baterai gas itu besar yang akhirnya membuat regulator sering bermasalah ya, karena tungkunya atau spoilernya aja ada 6. Kompor kan hanya 1, atau kalau 2 tungku ya 2, itu aja, membuat regulator sering bermasalah, mengunci. Kalau mau melepas satu persatu tungkunya juga tidak ada masalah, mudah ya teman-teman. Hanya ada 2 skrup pemegang, itu aja, tinggal disemprot satu persatu. Untuk memasang pastikan ini o-ring ya teman-teman, ada dan terpasang pada posisinya. Nanti bisa ngebes keluar dari sini ya, meledak nanti teman-teman. Pastikan o-ringnya ada dan terpasang dengan benar, tidak miring. Untuk mengeluarkan saklar ini hanya model press gitu teman-teman, dari
dari dalam ini dipres pakai tang, didorong keluar ini. Jadi kalau masangnya tinggal didorong dari luar ini, teman-teman. Sudah mengunci, cukup dibersihkan ya. Saklarnya biasanya apa, kena grease, nah, kena stempet, jadi kontaknya platinanya tidak nyambung. Nggak perlu diamplas ya teman-teman, dilapin aja. Kalau diamplas nanti tergores platinanya malahan. Itu kata toko yang jual, karena saya tanya saklarnya malah nggak jual. Itu nggak pernah rusak pak. Waduh, dijawab seperti itu saya juga agak marah gitu loh. Alat kok nggak bisa rusak mas gitu aja. Kalau sampean alat nggak pernah rusak ya nggak perlu jualan spare part gitu. Ya pasti ada rusaknya gitu. Dia tuh bersikeras ke saya ngomongnya, alat itu nggak pernah rusak pak, saklar itu saya nggak suka gitu loh, saya nggak setuju gitu loh. Terus cara ngomongnya juga. Insya Allah ini sudah selesai. Terminal baterai sudah kita tengkang sedikit, saringan kita bersihkan, ini kita kencangkan, ini ditambah siltip. Kemudian ini teman-teman tadi saklar utama juga kita bersihkan. Oke, udah normal cara kerja. Tungku sudah kita bersihkan, tinggal kita tes. Jadi problemnya tadi itu ada bocor, baterainya kadang hidup mati, harus digoyang-goyang, itu berarti perkabelan. Kemudian tungkunya berwarna merah, sudah kita cuci, periksa kabel-kabel apa sudah benar-benar terpasang dengan benar, rapat, tidak kendor. Kabel pemanti ini ada 2 pemanti, yang elektrodanya pendek ada 2, yang panjang ini elektroda yang panjang adalah sensor flame failure. Ini di sini tertulis S gitu aja. Yang satunya HV1 HV2. Tinggal kita coba memakai air dan LPG, semoga lancar. Cek atau bersihkan saringan input air dingin. Nanti saya ngawaskan dulu di sini, ya, karena habis ganti dikeluarkan dulu anginnya. Ya, mari lepas selang. Ibu keluar copot mana apa? Betul. Diketok-ketok dulu pak. Ya. Sampai keluar anu. Ya, sampai bunyi dikit-dikit gitu. Bon. Nah ini sampai bau. Oh, ada bau dia dah. Ye, tapi harus ditunggu dulu. Kan habis apa selang kosong pak. Tes lagi. Ya. Ini goyang titik mati. Goyang titik mati ya kemarin pak. Nah, ya ini saklar ini yang pertama saklar. Mau napa? Kendo? Saklar ini umum mbak, mengerak. Bukan mengerak ya, jadi stempetnya lama-lama dia melebar ke sini. Kedua di sini, ini kadang sepele tapi orang jarang merhatikan. Saya matikan biar jelas. Ini terminal ini lama-lama menjauh. Kelihatannya nutup rapat gini, tapi sebenarnya nggak nempel, dijoget dikit. Iya, atau diganjel kertas. Ini sepele pak, ini pak. Karena namanya plat. Susahnya yang ngisel kendor. Kelihatannya nempel. Kalau yang ada bernya insya Allah nempel. Yang sini, gitu pak. Insya Allah itu aja. Udah normal. Lima ini. Nah, saklar ini stempetnya masuk ke dalam. Bisu. Wajar apa pak? Oke. Kita goyang-goyang. Mau ini nih. Awan. Gak nyala-nyala. Jadi kalau dari suara pemantik itu kelihatan pak, waktu ganti baterai aja nanti kelihatan. Kalau sama gitu. Jadi baterai ini bagus. Krit gitu. Interval pemantik. Cepet gitu loh pak. Cepet ya. Kalau yang tik gitu lah baterai berapa pak? Gitu. Itu aja. Oke, sudah selesai nih. Coba api besar sekalian, sekali-sekali harus dicek ya teman-teman, biar
tunggunya itu lancar. Nah. Wajar ada sedikit kekuningan kalau api besar. Ini sambil membersihkan ini ya, tunggu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada kok bocornya. Kemungkinan ya itulah dari tombol gitu. Yang penting bukan dari pipai gitu ya Pak. Tombol mesti nggak keropos. Penyakitnya biasanya keropos gitu Mungkin ya. itu bagusnya kurang kenceng mungkin ini maksud saya. Ini ya. Ini. Sakit. Ngandalkan. Ngandalkan hanya packing aja. Itu nggak ada ini kok Pak.